Baik, selamat malam saya ucapkan pada teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini kita akan mencoba untuk membahas materi yang paling dasar, materi yang paling banyak menjadi persoalan, materi yang sering teman-teman abaikan sehingga terjadi kebimbangan, sehingga terjadi kebingungan dalam menentukan sikap. Ya, apakah itu terkait open posisi, apakah itu terkait dengan recovery maupun terkait dengan manajemen risikonya. Ya, saya tidak memulai dari analisa karena dari pengalaman teman-teman yang kita kumpulkan, dari permasalahan yang sering masuk di meja kami, yang menjadi masalah utama adalah manajemen risiko atau money manajemennya. Saya perhatikan banyak di antara teman-teman yang analisanya saya pikir sudah cukup bagus, tetapi manajemen resikonya yang masih kacau, manajemen lotnya yang masih acak-acakan, sehingga ini sangat membahayakan ketahanan yang ada, sangat membahayakan modal yang dipunyai. Ya, walaupun analisa awal bagus, ketika ngambil posisi sudah tepat, hanya saja karena manajemennya kurang maksimal, memanfaatkan teknik yang ada, sehingga ketika ada goncangan market yang berbalik sebentar, yang pada intinya adalah hanya bersifat koreksi, tetapi karena manajemen risikonya yang diterapkan kurang maksimal, maka di sana menjadi kebimbangan yang luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah melakukan over posisi atau melakukan open posisi yang berlebihan. Ya, ketika sudah betul ini tren utamanya naik, kita ambil posisi buy, tetapi sebelum market itu naik ternyata masih turun dulu. Nah, turunnya itu cukup panjang, sehingga membuat kita menjadi deg-degan, sehingga membuat kita menjadi cemas. Ini apakah nanti betul-betul mau berbalik atau hanya sementara? Ya, karena manajemennya tidak tepat, tidak menggunakan prinsip-prinsip yang kita sampaikan, sehingga betul-betul membuat dia menjadi galau. Yang awalnya itu yakin, ketika ada koreksi menjadi kacau, akhirnya ambil posisi lagi sell, ada buy, ada sell, padahal sellnya hanya koreksi, ya hanya koreksi sementara. Begitu ngambil posisi sell, betul-betul naik lagi yang luar biasa. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ya tarik menarik antara plus dan minus, antara plus dan minus. Ya, kalau ini kita biarkan terus menerus, apalagi kita salah melangkah, maka yang terjadi bukan untung, tapi bisa buntung nanti. Yang bawah bisa rugi, yang atas pun bisa rugi, kalau kita tidak hati-hati memainkan manajemennya. Karena itu saya tempatkan sekarang pada posisi yang pertama. Ya, biar teman-teman betul-betul memahami apa itu manajemen risiko. Ya, saya ulas dulu trading biar teman-teman sekali lagi mengingatkan bahwa trading adalah bisnis. Trading bukan perjudian, bukan permainan, ya, bukan pasang memasang, tetapi betul-betul bisnis. Ada transaksi pertukaran di sana.
Ya, yang kita transaksikan dua pasang atau ada dua mata uang yang berbeda yang kita transaksikan. Ya, dengan nilai yang berbeda, mengikuti dari market yang ada. Sehingga betul-betul perlu manajemen yang bagus, perlu manajemen yang hati-hati. Ya. Kemudian kalau kita berbicara trading atau bisnis, maka tentu ini adalah investasi. Ya, bukan asal kita pasang, bukan asal kita masuk, tetapi berpikirlah, ya, rubah mindset permainan menjadi bisnis, menjadi investasi. Namanya investasi itu harus ada nilai tambahnya. Dari waktu ke waktu harus ada nilai tambahnya. Kalau dari waktu ke waktu tidak ada nilai tambahnya, itu bukan investasi namanya. Contoh investasi, kita masukkan deposito. Ya, kita masuk di asuransi. Nah, salah satu investasi yang gampang kita lihat adalah deposito. Ketika deposito masuk, apa yang kita butuhkan? Tentu modal. Ya, ketika kita mau investasi, yang kita butuhkan apa? Tentu modal. Ya, ada investasi selalu ada modalnya. Karena bisnis, kita mau investasi kebun sengon, maka yang dibutuhkan adalah tentu modal untuk membeli bahan, untuk menyewa lahan. Kemudian ketika kita sudah berniat melakukan investasi, sudah punya modal, gambaran seperti apa yang akan kita investasikan, harus paham. Ketika kita mau investasi apapun, maka kita harus paham apa yang kita investasikan. Ya, bukan hanya naruh, apalagi tidak jelas investasi bodong. Ketika kita naruh duit, begitu lama kita naruh di sana, makin lama makin banyak, ternyata kabur atau hilang. Maka yang kita investasikan harus tahu, harus jelas. Termasuk kalau trading ini berarti kita harus paham. Kemudian ketika kita sudah niat investasi, ada modal, maka baru kita kelola investasi kita, itu baru kita kelola. Kalau kita investasi rombong makan, maka kita harus mengelola ini menjadi bisnis makanan misalkan. Ketika kita mengelola atau memanajemen dari modal kita itu, tentu nanti ada dua imbas, ada dua efek dari manajemennya itu, bisa untung dan rugi. Ya, tidak ada yang selalu untung di dalam bisnis. Ada kalanya juga impas, ada kalanya juga rugi. Nah, yang paling utama bagaimana kita meminimalkan kerugian, berusaha untuk memaksimalkan keuntungan. Ya, sama juga dengan trading. Kita mencoba untuk meminimalkan kerugian serendah-rendahnya, kemudian kita mencoba untuk memaksimalkan keuntungan dengan tetap memperhatikan perhitungannya. Seperti apa perhitungannya? Oke, saya akan coba untuk memberikan satu gambaran. Ketika kita berbicara masalah manajemen atau money management, ya, maka yang akan kita bicarakan nanti adalah bagaimana mengelola lot kita, kemudian bagaimana manajemen risiko, ya, supaya tadi tidak terlalu banyak risiko kerugiannya, apalagi sampai margin call atau MC atau bangkrut. Jangan sampai seperti itu. Karena itu ada yang namanya manajemen risiko, ada money management. Tujuannya hanya satu, untuk meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan dari modal yang ada. Ya, karena tiap trader tentu punya
kerugian dan keuntungan yang berbeda-beda, tergantung sejauh mana dia mengelola, tergantung berapa besar modal yang dia punya. Ya, itu yang menjadi acuan utama kita mempelajari manajemen risiko. Berikutnya secara investasi, maka ketika kita mengambil keuntungan, maka harus disesuaikan dengan investasi kita, harus realistis, masuk akal. Ya, jangan terlalu tinggi dan sebaliknya jangan terlalu rendah juga, nanti tidak bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Kalau terlalu tinggi nanti juga berisiko tinggi. Maka kita membutuhkan yang namanya profit yang realistis. Berapa profit yang realistis ketika kita berbisnis? Ya, katakanlah yang cukup terjangkau dan bisa diterima akal, realistis. Ya, walaupun itu adalah bisnis real, sama kisarannya adalah 5-10%. Apakah 50% tidak bisa? Apakah 100% tidak bisa? Bisa saja. Tetapi kita ngomong yang realistis, yang bisa dijangkau, mudah dikerjakan, dan itu masih masuk akal. Ya, kemudian di dalam investasi tentu kita jangan mengabaikan yang namanya faktor inflasi. Ya, inflasi itu penurunan nilai mata uang kita terhadap barang-barang, sehingga harus lebih tinggi dari inflasi. Berapa inflasinya? Ya, rata-rata kita ambil 8-10% per tahun. Jadi uang kita itu merosot 8-10% per tahun. Kalau tahun ini 1 juta bisa untuk membeli misalnya sepeda motor bekas yang masih layak misalnya. Tahun depan belum tentu karena ada penurunan nilai. Ya, karena itu juga difikirkan, karena itu ngambil profit juga yang realistis. Ya, nanti masalah mau lebih besar itu terserah ketika kita betul-betul sudah menguasai. Tidak masalah, mau 100%, 200% tidak masalah, asalkan paham dengan resikonya. Kemudian kita akan mencoba memberikan gambaran dulu. Kalau saya bandingkan dari bisnis dari perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia, ya, dengan aset mulai terbesar sampai kecil, ya, ini saya ambil contoh beberapa perusahaan di Indonesia, update bulan Mei 2020, saya ngambil dari Forbes Global. Silakan cek teman-teman semuanya. Saya ambil contoh BRI, ya, Bank Rakyat Indonesia. BRI ini asetnya 102,1 miliar dolar atau billion dolar. Kemudian profitnya, jadi asetnya ini 102, profitnya cuma 2,4 miliar dolar. Artinya apa? Ketika kita hitung antara profit dan asetnya, maka dia hanya membukukan keuntungan sebesar 2,35% per tahun. Jadi ini per tahun,
bukan per bulan lagi tapi per tahun. Artinya profit bersih dalam siklus 1 tahun itu 2,35%. Ini sudah bersih, dipotong pajak, dipotong karyawan, dipotong kebutuhan macam-macam, membukukan profit 2,35%. Kemudian di sana ada BCA. BCA asetnya 66, kemudian profitnya 2 miliar dolar. Dari aset dan profitnya kalau kita hitung, dia hanya mengambil 3, sekian persen per tahun. Berarti kalau per bulan tinggal bagi 12. Kemudian kita lihat lagi yang lebih besar lagi, ada Telkom Indonesia, ya. Ini lebih lumayan besar. Jadi dari asetnya 15,1 miliar dolar, kemudian membukukan profitnya 1,4 miliar dolar, ya. Kalau kita persentase profitnya 9,27% per tahun, jauh lebih besar dari bank-bank yang lain. Kemudian ada perusahaan besar lagi yang membukukan profit di atas 10%. Apa itu? Gudang Garam. Dengan aset 4,7, ya, asetnya cukup kecil dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Kemudian dia membukukan profit, ya, 774 juta dolar. Artinya kalau kita hitung di persentase 16,47%. Dari perusahaan-perusahaan besar ini kalau kita lihat rata-rata tidak lebih dari 5%. Ya, paling tinggi 16%. Ya, rata-rata kalau kita rata-rata 8% sampai 10%. Rasional, artinya logis. Berikutnya kita coba perusahaan-perusahaan luar. Kita lihat perusahaan-perusahaan besar di luar. Yang pertama ICBC, ini dari Cina. Ya, asetnya luar biasa, 4.322 miliar dolar, profitnya hanya 45. Ya, kalau kita persentasekan 2,1%, 2%. Ya, ada perusahaan lebih besar lagi, Apple. Kita lihat Apple, yang paling bawah adalah Apple. Ini modalnya atau asetnya 320 miliar dolar, profitnya 57,2, artinya hanya 17,85%, jauh lebih tinggi dari yang lain. Kemudian ada Saudi Arabian, ya, perusahaan minyak atau Saudi Aramco, ini jauh lebih besar lagi profitnya, ya, 22,1. Dari semuanya ini kalau kita rata-rata juga tidak lebih dari 10%. Ya, hanya tertentu yang lebih besar. Artinya apa? Artinya ketika kita mengambil profit maka harus realistis. Ya, mereka juga tidak terlalu tinggi, tetapi masih realistis. Ya, tergantung dengan manajemennya. Kemudian bagaimana kalau trader kita, kalau kita ini sebagai trader, apakah ambil 1%, 2%? Ya, tidak bisa makan kalau kita ngambil terlalu kecil. Iya, kalau mereka dananya besar, miliaran dolar, 1% pun tidak masalah.
Ya kalau kita pakai uang receh hanya mengambil 1%, ya tidak bisa dipakai nanti. 2% per tahun tidak bisa dipakai makan, tidak bisa dipakai kebutuhan. Terus apa gunanya ketika kita masuk di dunia trading kalau kita tidak ada nilai plusnya, tidak ada bisnis yang mempunyai profit yang lebih daripada yang lain. Ya, mendingan jualan yang lain ketika kita hanya mendapatkan yang kecil. Karena itu realistis bisa 5-10% dari modal. Ya, ini bisa kita dapatkan bahkan per hari pun bisa. Ketika kita mengambil katakanlah 2%, bukan per tahun, bukan per bulan, tapi per hari, maka 1 bulan sudah berapa persen? Ya, kalau kita tidak usah muluk-muluk, kita misalkan ngambil cuma 2% per hari, dan itu masih realistis. Dalam trading realistis, 2% itu sangat realistis. Dan itu mudah dikerjakan dengan keamanan yang tinggi, asalkan paham manajemennya. Ya, kalau kita hanya 22% saja sehari, maka 1 bulan ini bisa 40%. Ya, 1 bulan bisa 40%. Hampir setengah modal dalam hitungan 1 bulan. Ya, karena itu ketika kita sudah sehari kita bisa lebih dari 2%, maka itu jauh lebih bagus. Itu sudah harus banyak disyukuri karena itu sudah besar dibandingkan dengan investasi yang lain. Jangan terus berharap 1 hari langsung 100%, 50%. Ya, sekelas trader profesional pun ya tidak begitu, tidak menggunakan manajemen yang acak-acakan. Nah, mereka itu tertata dengan rapi, terstruktur, sehingga bagi mereka adalah investasi, betul-betul investasi, dikembangkan, dana itu dikembangkan. Ya, kalau kita ngambil 2% sehari, 1 bulan dan 40%, ini setahun berapa sudah? Ya, tinggal kalikan 12. Sudah bukan 100% lagi, lebih besar dari investasi apapun. Ya, karena ketika kita 1 hari bisa konsisten 1%, 2%, itu sudah jauh lebih bagus daripada yang langsung besar tetapi besok sudah tidak bisa bangkit lagi. Karena rata-rata teman-teman ini bukan kecil-kecil. Kalau dari pengamatan saya, teman-teman yang di bawah bimbingan kita itu selalu di atas 20% per hari. Ya, sebenarnya saya sudah mengingatkan berkali-kali, bukan hanya 1 kali, 2 kali, bahkan sering saya ingatkan berkali-kali. Ya, kalau sudah mendapatkan sudah lebih dari cukup, saya sudah ingatkan, tolong di break dulu, berhenti dulu, lanjutkan besok. Tetapi apa yang terjadi? Mereka saking asiknya tidak mengindahkan peringatan itu, sehingga betul-betul masuk dalam buayan transaksi terus-menerus. Ya, tidak sadar ternyata ketika sudah malam masuk keliru, 1 kali keliru bisa menghancurkan semua profit yang dikumpulkan sekian lama. Itu yang terjadi. Nah, kalau kita ngomong modal yang tadi yang kita sampaikan, kalau kita ngomong investasi tentu kita ngomong modal. Ketika kita ngomong modal dan investasi, maka tentu ada profit dan resiko. Ada profit dan resiko yang harus kita pahami. Profitnya berapa? Rasional, 5-10% saja dari modal. Sehingga ketika modal kita 1 juta dapat 50.000 sudah cukup, sudah. Tidak usah terlalu muluk-muluk, nanti berbahaya ketika
kita belum betul-betul memahami secara utuh dan kita pengalaman panjang. Pengalaman pun ketika kita menggunakan manajemen lot yang berlebihan sangat berbahaya. Tidak ada kata maaf ketika nanti market berbalik. Ya, sehebat apapun analisa tidak akan pernah bisa melawan market. Apalagi dengan manajemen yang kacau. Bisa dipastikan walaupun dia profesional pasti kesapu. Karena itu dijaga konsistensinya. Dengan cara apa? Dengan cara mempelajari money managementnya, mempelajari bagaimana meresikukan, bagaimana manajemen lotnya. Nanti kita akan kupas secara detail. Kemudian ketika kita bicara profit, tentu kita akan bicara resiko. Ya, resiko itu bagaimana resikonya? Terkadang teman-teman sangat tidak paham dengan resikonya. Pokoknya masuk dengan lot yang kacau. Terkadang lotnya sudah tidak terukur, masuk saja. Masuk satu minus, masuk lagi, satu minus, masuk lagi, sampai berjajar-jajar. Dan ini sering saya dicurhati sama teman-teman, di screenshot curhat, Pak, ini bagaimana solusinya? Solusi apa? Sudah hampir habis kok solusi. Kenapa tidak di awal-awal ada solusi? Sudah hampir habis, sudah 70% kok baru tanya solusi, tidak bisa. Ya, solusi itu selalu di awal dipikirkan. Dipikirkan apa? Resikonya ini dan profitnya. Berapa resikonya yang realistis? 2-20% sudah dari modal. Diingat, resikokan 2-20% saja dari modal. Jangan lebih dari 20%. Saya jamin dengan tidak bakalan MC. Ya. Manajemennya yang bagus, nanti analisanya dipertajam. Saya yakin walaupun awalnya minus tetapi akan bisa mengejar ketertinggalan itu, akan bisa mengcover semua yang rugi itu menjadi untung. Asalkan betul-betul memahami ini. Ya, jadi resikonya 2%, maksimal 20% dari modal. Ya, nanti kita akan simulasikan seperti apa ngitungnya. Karena betul-betul nomor satu ini manajemen modal ini yang betul-betul saya tekankan. Karena banyak dari teman kita, banyak dari kita kacau di sana, sehingga betul-betul pusing dan pusing. Karena bukan apa, bukan karena marketnya, tapi karena salah memanajemennya, salah manajemen lotnya. Oke, kita lanjut. Ketika kita sudah meniat berinvestasi, punya modal, paham dengan profitnya, paham dengan resikonya, maka yang harus kita pikirkan berapa target kita. Ya, yang harus kita pikirkan berapa target kita. Menghitung target tentu menghitung kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita hari-hari itu apa? Kita hitung, kita kalkulasi. Misalkan bayar listrik, bayar air, bayar cicilan rumah, cicilan mobil, bayar anak, buat makan dan sebagainya. Contoh, saya contohkan ini ya, biar nanti gampang diterima dengan logika, biar teman-teman nanti sewaktu-waktu bisa menghitung sendiri. Misal kebutuhan saya adalah 500.000. Misalkan satu hari saya tidak terlalu muluk-muluk, saya hanya butuh 500.000. 500.000 itu apa saja? Ya, untuk makan, untuk cicil rumah, cicil mobil, bayar asuransi dan sebagainya. Ya, ini nanti panjenengan semua yang tahu, karena masing-masing orang punya kebutuhan yang berbeda-beda, punya modal yang berbeda-beda. Saya hanya memberikan gambaran. Nanti silahkan dihitung sendiri sesuai dengan kondisi yang ada, sesuai dengan kondisi teman-teman, bukan kondisi saya. Saya ambil contoh, satu hari saya butuh 500.000. Ya, misalkan ini saya kurskan jadi $50. Apakah cukup? Misalkan bagi saya cukup. Kemudian harus kita sadari ketika kita
berbisnis target profit kita itu 50.000 atau $50 atau 500.000, maka harus siap resiko. Namanya dagangan itu terkadang ada busuknya. Misalkan kalau kita konvensional ada tidak lakunya, karena itu harus kita siapkan, resikokan, harus kita siap untuk diresikokan. Berapa resikonya? Ya tadi ngomong resiko, di sini sudah saya buatkan patokannya di antara 2-20%. Silahkan diambil di antara itu. Misalkan saya hanya siap 2%, ya tidak apa-apa. Misalkan saya hanya siap 2% dari modal. Ya, misalkan saya hanya siap 2% dari modal. Kemudian target saya tadi $50. Target saya $50. Ya, $50 itu misalkan 5%. Kenapa resikonya kok lebih kecil? Ya enggak apa-apa. Jadi nanti ada namanya risk reward rasio, perbandingan antara resiko dan profit. Ya, risikonya ada 1:1. Misalkan kalau 1:1, ya kalau kita siap resiko 1:1, artinya misalkan yang diresikokan 2%, profitnya 2%. Itu namanya rasionya 1:1. Ada 1:2 misalkan. 1:2 berarti kalau resikonya ini 1, profitnya 2 kalinya. Ya, tetapi tidak harus begini. Yang penting kondisi lapangan nanti menyesuaikan. Tidak usah terlalu kaku dengan risk and reward. Yang penting intinya terakhir transaksi kita tetap profit. Ya, dengan cara perhitungan begini. Saya kembali lagi, saya siap resikokan 2%, target profitnya 5%. Jadi berapa modal yang saya butuhkan? Berapa modal yang saya butuhkan ketika saya pengen penghasilan saya $50 satu hari, kemudian resikonya 2%, target profitnya 5% misalkan. Ya, kita hitung dulu target profitnya. Tadi kalau kita menghitung target profitnya 5%, maka kita butuh modal ini 100% dibagi 5% dikalikan $50. Ini ada $50. Ini adalah yang kita harapkan atau target kita, misalkan target harian kita, maka kita butuh $1.000. Modal kita butuh $1.000. Kemudian kita simulasi lagi. Kita simulasikan lagi. Ya, ketika modal $1.000 yang kita resikokan tadi 2%, target profitnya 5%, ya dari modal, maka 2%-nya dari 1.000 adalah $20. Target profitnya dari 5% adalah 5% dari 1.000 adalah $50. Ini berarti rasionya 1:2. Ya, resikonya 1, profitnya 2 kalinya. Kemudian berapa lot yang ideal? Ya, dengan perhitungan begini, berapa lot yang kita pakai? Ya, tentu kita mengacu pada resiko ini, karena resikonya 2%, $20. Ini 20, ya $20 dibagi modal, maka ketemu lot kita ini 0,02 per transaksi. Jadi per transaksinya adalah
0,02. Artinya bukan per transaksi, bukan sekali transaksi bisa 10, bukan. Satu kali transaksi 0,02 harus selesai dulu. Ya, begitu selesai nanti kita ambil posisi lagi pakai 0,02 lagi. Begitu seterusnya, bukan satu kali bukan sekali transaksi ini 0,02 terus bisa 10 kali, bukan begitu. Nanti jadi 20% nanti. Ya. Batas maksimalnya bisa saja sampai maksimal 20%. Berarti kalau 0,02 ini maksimal 10 kali. Ya, tapi saya tidak merekomendasikan seperti itu. Saya berharap teman-teman sekali transaksi bisa menyelesaikan. Dalam transaksi itu harus bisa menyelesaikan. Yang penting resiko maksimal adalah berapa tadi? 20%. Ini kita hanya ngambil 2%. Kemudian ketika kita sudah ketemu lotnya 0,02, artinya apa? Ya, kalau kita hitung dalam space pipnya atau ketahanannya, berarti $20 dibagi lotnya 0,02, maka ketemu 1000. Artinya punya ketahanan 1000 pips. Ya. Punya ketahanan 1000 pips dalam satu transaksi. Maksudnya seperti apa? Oke. Saya coba untuk kasih contohnya. Contoh seperti ini, misalnya kita di emas. Misalkan kita di emas, ketika sudah ada muncul kekuatan besar atau ada big player, ini selesai jadi candle utuh, maka di sini kita bisa ambil posisi sell. Ya, saya contohkan begini. Ini posisi sell di sini. Kenapa kok ambil sell? Ya, karena ada big player sudah panjang. Ini sell di sini. Ya, big player yang luar biasa. Kalau di teori candlestick tentu ini bullish engulfing dan red candle. Ya, sekelas dengan Marubozu, penerusan panjang. Ya, penerusan, candle penerusan. Kita ambil posisi di sini, sell, harganya kita tulis juga, ini di angka 1748.74. Saya kasih contoh begini ya. Ini saya ambil posisi sell di titik 1748,74. Ini ambil posisi sell. Kemudian saya ada manajemen risiko. Ketika nanti market berbalik, sell berarti ketika marketnya naik, maka saya punya space 1000 pip yang tadi diresikokan tadi. Berapa 1000 itu? Nah, di sini, di angka sini. Ya, dari titik buka sampai angka 1000, misalkan di sini. Inilah yang namanya space ketahanan kita. Artinya apa? Artinya kita punya ruangan yang cukup leluasa di sana. Kenapa kok terlalu jauh ngambil toleransi resikonya? Karena niat kita trading bukan untuk stop loss tetapi untuk profit. Ya. Kalau kita menempatkan terlalu dekat, yang ada adalah belum dapat profit, banyak sekali yang nyantol adalah stop lossnya. Ya, sehingga banyak trader yang berkoar-koar, banyak trader yang selalu mengeluh. Ya, kenapa saya sudah menggunakan manajemen yang sesuai dengan aturan kok masih rugi-rugi terus? Ya, karena terlalu dekat. Ya, titik
bukanya, titik opennya dengan stop lossnya terlalu dekat. Akhirnya apa? Terkena koreksi, kesentuh stop lossnya, rugi. Walaupun dengan risk reward 1/3 pun, kalau cara menempatkannya salah, nanti selalu kesentuh. Jadi modal itu habis bukan karena kita berjuang mati-matian, tetapi kalah duluan dengan stop lossnya. Ya, ini yang tadi namanya space tadi. 1000 pips sangat cukup sekali, apalagi di Euro USD, GU atau GC. GU biasanya yang EU, Euro USD biasanya yang pergerakannya agak kecil. Jadi kalau pakai space 1000, ketahanan 1000 itu luar biasa. Ya, sebelum menyentuh angka 1000 pun sebenarnya kita bisa membaca market itu nanti seperti apa. Jangan hanya menunggu sampai angka 1000 pip, tetapi evaluasi selalu, ikuti perkembangan candle. Ya, apakah dia menguat, naik atau turun, diikuti selalu. Yang penting adalah dinamika market yang ada ini. Ya, kenapa saya tidak pernah memasang stop loss? Karena saya monitoring ketika open posisi, saya sadari ketika nanti market berbalik ya di angka sekian, di jarak sekian pips, saya sudah punya gambaran, saya harus cut loss. Atau dilihat kondisi marketnya, kalau masih tren kuat, kalau masih dalam kondisi-kondisi normal, masih di bawahnya toleransi kita, ya kita biarkan dulu. Ya, contoh ini misalkan, ini bisa menunggu sampai lepas dari titik buka dulu, boleh saja, tidak masalah untuk meyakinkan. Tetapi bagi saya ini sudah besar, ya sudah panjang, menguatkan, ini adalah sinyal reversal, maka saya bisa ambil posisi di sini, sell, kemudian set target untuk resikonya saya taruh di atas ini. Ya, kalau teman-teman belum atau masih ragu atau masih takut nanti tidak bisa ngontrol, silakan pasang stop loss di sana. Kemudian target profitnya berapa atau bagaimana? Ya, target profit sebenarnya juga relatif, tiap orang berbeda-beda, tergantung kita memahami, tergantung kita nanti melihat market itu. Kalau saya gampang-gampangnya ambil target profit bisa separuh dari body yang panjang sebelumnya. Contoh ini kalau target profitnya body ke body 1500, berarti separuhnya adalah 750. Maka ketika saya masuk di sini, ini sudah lebih dari 1000, bahkan termasuk. Dan itu tidak selalu begitu, tidak selalu fix, itu hanya gambaran dalam pikiran kita. Kita bisa sewaktu-waktu nanti melakukan ya pengambilan profit sewaktu-waktu. Kalau saya tergantung kondisi, kalau misalkan masih panjang saya tunggu. Kalau sudah mau berbalik atau ada tekanan, ya biasanya saya close duluan. Ya, ini salah satu contoh untuk manajemen resikonya, biar enggak sebentar takut. Oh ini kena ini bagaimana, kena ini bagaimana. Nanti kalau nanti pasar berbalik bagaimana? Ini yang selalu menjadi pertanyaan soalnya. Kalau kita bisa sudah menempatkan posisi yang tepat, sudah menempatkan manajemen yang tepat, tidak mungkin habis sudah. Ya, kembali lagi ke yang tadi saya sampaikan. Ya, dengan space ketahanan 1000 ini sudah cukup bagi kita untuk membaca pergerakan nanti. Sehingga walaupun tidak sampai 1000 pun, kalau misalkan betul-betul sudah berbalik arah, misalkan 400 atau 500, ya bisa di cut loss dulu. Ya, kita ambil peluang lagi. Belajar menyadari kesalahan, belajar untuk kita introspeksi, ketika salah ya kita akui salah. Kalau salah segera diperbaiki, bukan terus dipentelengi, bukan terus dilihat terus. Karena kebanyakan kalau kena floating dipentelengi terus.
hanya berharap mudah-mudahan nanti berbalik, mudah-mudahan berbalik. Ya, trading tidak boleh begitu, tidak boleh hanya berangan-angan, tidak boleh, harus segera mengambil tindakan yang terukur cepat. Artinya ketika misalkan berbalik ya, kelihatan sudah tidak bersahabat 500-600 pip, langsung di cut loss, sudah selesai, ambil posisi yang searah ya, dengan tren yang ada sekarang, atau mengikuti market yang sedang berjalan sekarang. Berikutnya kalau saya contohkan lagi, tadi dengan risiko 2%, sekarang saya risikokan lebih tinggi lagi. Targetnya sekarang target 10%, bukan 5%. Resikonya 5%. Berarti resikonya $50, target tetap $100. Ya, dari awal tadi target saya cuma $50, sekarang naik dari $100. Berapa lotnya? Bagaimana cara menghitung lot? Berapa lotnya? Nah, berbicara lot tentu berbicara resiko. Yang diresikokan berapa di sana? 50. Modalnya berapa? 1000. Maka inilah lot idealnya. Dengan resiko 5%. Artinya apa? Ketahanan pip kita berapa nanti ketika berbalik kayak tadi? Ya, kita bagi target, ini adalah resiko dibagi dengan apa namanya ini, lotnya, sehingga ketemu angka 1000. Batas toleransi kerugian kita adalah 1000 pips. Yang tadi saya sampaikan, bergerak berbalik arah seperti apa kita lihat. Tidak harus 1000 begini. Ini adalah hanya gambaran-gambaran yang bisa kita terapkan di awal-awal ketika kita belum terlalu menguasai medan, belum terlalu pinter, belum berpengalaman yang panjang. Maka ini bisa dijadikan patokan untuk rambu-rambu kita biar kita tidak bablasan. Maksimal 1000 pips harus keluar. Ya, bukan ditunggu, bahkan sampai ada yang sampai 4000 pip dibiarkan. Sampai 4000 pip dibiarkan. Dan ini sangat berbahaya kalau sudah terlalu banyak, floating terlalu banyak, bahkan sudah lebih dari 20%, sudah sangat berbahaya sekali. Ya, ketika kita menggunakan manajemen risiko yang terukur seperti ini, maka tidak mungkin habis, karena ini sudah ada railnya, ada garisnya. Oh, ini sudah maksimal di sini, berarti harus segera keluar dari market ketika mendekati angka-angka ini. Gitu. Kemudian kita coba lagi dengan kondisi yang buruk atau kondisi market yang sangat-sangat berbalik. Yang saya sampaikan tadi, ketika kita pasangi sell misalkan, ternyata marketnya naik betul. Maka yang kita lakukan adalah memaksimalkan resiko itu. Ketika betul-betul tidak bersahabat, ya dilihat di sana sambil melihat dinamika market yang ada. Bahkan sebenarnya 1000 pip itu sudah cukup panjang. Ya, rata-rata 500 sudah ketemu, 500 pip bergerak itu sudah ketemu dia mau kemana. Apalagi 1000, kalau 1000 bakalan lanjut lagi. Jangan berharap kalau di atas 1000 nanti langsung balik, lama, ada prosesnya. Karena itu ya biasanya 1000 pip itu maksimal harus segera keluar dari market. Yang penting tidak lebih dari 20% dari modal. Jadi ketika kita menggunakan modal 1000, maksimal rugi adalah $200 ini. Karena $200 ini maksimalnya, batas maksimalnya. Ya, kalau bisa sebelum ini kita sudah mengenali, sudah bisa menemukan arah yang sedang berjalan. Oh, ternyata betul-betul berbalik. Ya sudah, tidak sampai angka ini kita bisa
keluar duluan. Ya. Jangan terlalu mimpi yang tinggi-tinggi ketika kita modal kecil, apalagi pengen terlalu maksimal, pengen terlalu yang besar. Dengan modal yang ada kita berusaha untuk mendapatkan yang profit yang besar. Boleh besar, tetapi harus terukur dengan menggunakan manajemen resikonya. Dan jangan terlalu over. Kalau over sudah berbahaya, sudah namanya gambling sudah. Artinya all out, dikeluarkan semuanya kekuatannya, hanya dua pilihan, kalau tidak menang kalah, itu mindsetnya penjudi. Kalau seorang bisnismen, seorang trader harus betul-betul diperhitungkan dengan matang, ya, namanya trading plan. Jadi konsep trading plan di awal itu harus sudah jelas kita. Nanti masuk dengan lot berapa, kemudian maksimal kalau berbalik nanti berapa pips, harus sudah ketemu duluan. Di awal harus paham. Kemudian di titik mana nanti kira-kira ini saya keluar, ya, itu nanti kita gabung dengan analisa teknikal. Yang penting kita tahu hitung-hitungan dulu. Kemudian kita coba dengan profit yang lebih besar, apa boleh? Boleh saja, ya, asalkan tahu resikonya. Profit besar tentu harus paham bahwa resikonya juga besar. Ya, untuk bisa mendapatkan profit besar ada dua pilihan. Yang pertama, bisa memperbesar modal. Ya, untuk mendapatkan profit besar ada dua cara. Yang pertama, perbesar modal. Ya, tentu ini lebih recommended karena lebih aman, modalnya diperbesar. Yang kedua, perbesar resiko. Nah, ini yang berbahaya. Ya, bisa kita mendapatkan profit besar dengan cara memperbesar resiko kita. Artinya ketika rugi, ya rugi besar. Ya, ini harus disadari buat teman-teman semuanya. Di awal-awal harus betul-betul harus paham dan bisa melakukan perhitungan yang jeli. Nah, berikutnya saya akan coba memberikan contoh lagi. Misalkan si A punya modal 2.000. Ini contoh perhitungan lagi. Pengen mendapatkan target penghasilan sehari $100. Nah, sekarang dibalik. Kalau tadi pengen dapat satu hari $50, sekarang dibalik. Sekarang punya modal dulu. Saya punya modal misalkan 2.000. Target penghasilan saya sehari cuma $100 misalkan. Maka berapa lot yang kita gunakan? Berapa lot idealnya? Kemudian berapa profit per transaksinya? Ya, tiap transaksi itu keluar dari market kira-kira berapa pips nanti untuk bisa memenuhi target penghasilan kita tadi. Ya, berapa lot yang aman, kemudian berapa profit per transaksi, berikutnya berapa resiko yang ideal agar tidak MC, kemudian yang terakhir berapa pips memasang stop lossnya. Ini yang terkadang teman-teman juga tidak pahami. Baik, kita akan coba bahas satu-satu. Mulai dari berapa lot yang aman, tentu menyesuaikan dari resikonya. Ya, dari modal 2.000 tadi yang kita siap resiko berapa? Masing-masing orang punya rasa ikhlas, punya prinsip sendiri untuk menentukan resikonya. Ada yang siap resiko 20%, ya silahkan. Ada yang siap resiko 5%, silahkan. Ada yang cuma siap dengan resiko 3% dari modal, ya enggak apa-apa, terserah.
Yang penting disadari semua. Masing-masing resiko tentu ada konsekuensinya. Saya contohkan, saya resikokan 3%. Artinya 3% dari 2000, 3% dari 2000 adalah $60. Target profitnya tadi $100. Ya, target profitnya adalah $100. Artinya 5% dari modal. Ya, ini kalau pakai risk and reward rasio berarti 1/1,5. Ya, anggap saja 1/1,5. Tidak apa-apa, tidak ada yang salah. Mau berbanding 1/1, 1/2, tidak masalah. Yang penting nyaman yang kita kerjakan, bisa memanage dengan baik dan berakhir dengan profit, itu saja sudah. Tidak usah terlalu pusing dengan RR yang 1/3, 1/4, 1/5. Pakai logika yang gampang dicerna saja. Karena mereka yang menggunakan RR pun banyak yang bergelimpangan karena tidak bisa menempatkan, tidak bisa memahami analisa dengan baik juga. Kemudian berapa lot yang digunakan? Ya. Sekali lagi kalau kita berbicara lot tentu berbicara dengan resiko dan modal. Resikonya 60, modalnya 2000, maka saya menggunakan lot 0,03. Dalam satu kali transaksi maksimal 0,03. Sehingga ini bisa dipecah dari 0,01, 0,02. 2 kali bisa. Kalau sudah selesai baru kita bisa masuk lagi. Kemudian berapa pips space resikonya atau toleransi resiko ketika market berbalik arah. Ya, berarti 60 dibagi lotnya, maka ketemu 2000 pips. Ini cukup jauh, cukup panjang, apalagi kita menggunakan pasangan Euro USD. Kemudian teman-teman juga harus paham, kita nanti tradingnya gayanya seperti apa, harus paham. Kalau seperti ini kita tidak bisa dengan long term, tidak bisa pakai jangka panjang. Ya, jangka panjang itu bisa 1 minggu, satu bulan, tidak bisa. Harus jangka pendek begini karena modalnya kecil. Modal kecil ini harus jangka pendek, jangan menggunakan jangka panjang, berbahaya. Jangka panjang itu modalnya harus cukup besar karena harus bisa menahan floating minus yang besar. Kalau kita menahan floating minus 2000 pips ini berapa kira-kira? Tergantung mata uangnya yang kita gunakan. Pasangan mata uang yang kita gunakan berbeda-beda. Ya. Tetapi saya bisa sampaikan 2000 ini usahakan 1 hari selesai. Ya, dengan space 2000 pips ini 1 hari usahakan selesai. Sebenarnya tidak sampai 1 hari pun bisa selesai karena ketika berbalik pun kelihatan market itu kalau sudah di atas 1000 pips kelihatan dia, arahnya kelihatan. Ya, nanti sambil kita teknikalnya kita terapkan dengan manajemennya biar nanti sama-sama jalan. Kemudian berapa pips target yang kita rencanakan sesuai dengan target profitnya. Ya, target profitnya adalah $100, maka 100 ini dibagi dengan lotnya, maka targetnya adalah 1 hari 3333 pips. Ya, kira-kira
bisa ndak mendapatkan 3000 pips per hari ini? Ya berat sekali kalau kita dengan menggunakan lot yang begitu. Untuk bisa mendapatkan 100 pips tentu, untuk mendapatkan 100 dolar tentu berat sekali ya, harus 3000 pips, apalagi di euro, berat sekali. Artinya ketika kita menggunakan resiko yang kecil, targetnya yang besar, itu berat sekali untuk mendapatkannya. Caranya bagaimana untuk bisa memenuhi target itu? Ya, berikutnya kita akan coba. Kita akan coba dengan modal tetap 2000. Kemudian resikonya sekarang dinaikkan 10%. Profit tetap targetnya 100 dolar. Ya. Target profit 100 dolar, resiko 10% sama 100 dolar. Artinya risk reward rasionya 1:1. Kemudian targetnya berarti 2000 pips. Dari mana dapatnya target 2000 pips? Ya. Ketika kita tadi target profitnya menggunakan kita butuh 100 dolar, maka lot yang dipakai tentu lebih besar. Lotnya 100 dibagi 2000. Ya, ini kan resikonya juga 100 tadi, resikonya sama. Ya, 100 dibagi 2000 ketemunya lotnya 0,05. Ya. 0,05 ini untuk mendapatkan 100 dolar harus dapat satu hari 2000 pips. Kira-kira kita sanggup enggak satu hari mendapatkan 2000 pips? Ya. Kembali lagi kita ke target close kita. Target per transaksi kita bisa close profit berapa pips, yang logis saja ya. Kalau kita take profit bisa take profit sampai 500 pips, ya berat sekali ya. Kalau target terlalu panjang itu harus menggunakan long term trading atau trading jangka panjang. Kalau kita menggunakan trading intraday, satu hari sekali, satu hari selesai, ya jangan mulu-mulu, usahakan di bawah 100. Kalaupun nanti ternyata kita ada kelebihan, ada rezeki, ternyata lebih 100 pip misalkan sekali transaksi, ya berarti rezeki kita. Tetapi ketika kita berpikir secara logis, satu hari ya satu kali transaksi itu 100 pips, ya kalau di pasangan emas tidak apa-apa, kalau di euro USD berat nanti. Ya, katakanlah kita target per close-nya kita 100 pips. Ya, per close profitnya 100 pips. Maka dengan menggunakan lot 0,5 ini dibutuhkan 20 kali transaksi untuk bisa mendapatkan 100 dolar ini. Ya, untuk mendapatkan 100 dolar ini dengan lot 0,05 maka dibutuhkan 20 kali transaksi. Kira-kira sanggup enggak satu hari 20 transaksi? Setiap transaksi close ordernya 100 pips. Ya kalau sanggup enggak apa-apa, dari pagi sampai malam sedikit-sedikit, artinya masuk keluar masuk. Tetapi setiap close minimal harus 100 pips. Atau misalkan ada 50 tapi ada yang 150 dan sebagainya. Itu nanti 20 kali transaksi bisa tercapai target kita yang 100 dolar itu. Kemudian kalau misalkan kita tidak mau terlalu sepaneng di depan komputer atau di depan HP, tidak mau terlalu fokus dan sepaneng dengan
melihat candle, kita hanya beberapa kali saja. Bisa saja ya, dengan cara nanti memperbesar resiko tentu, atau memperbesar modalnya. Maka saya menggunakan alternatif yang ketiga, yaitu dengan kategori resiko tinggi. High risk, high reward. Artinya resiko tinggi, profitnya juga tinggi. Potensi profitnya tinggi. Ya, harus disadari di awal. Ketika kita bermain dengan kalem, pelan-pelan, maka profitnya juga pelan. Tetapi keamanan tinggi, lebih santai, lebih tenang. Tidak harus deg-degan. Berbeda dengan high risk, menggunakan resiko yang tinggi. Misalkan saya menggunakan resiko 25%. Ya, lebih 5% lebih tinggi dari maksimal tadi 20%. Apakah boleh? Boleh-boleh saja. Tidak ada yang melarang, tidak ada larangan. Yang penting kita sadari resikonya. Ya, kita juga harus betul-betul menguasai medannya. Kalau perlu harus sering melatih diri dengan angka-angka begini, sehingga terbiasa dengan angka itu. Saya contohkan, tetap modalnya 2000, modal tetap 2000, kemudian resikonya 25%. Artinya $500 dari 2000. 25% dari 2000 atau seperempatnya 500, maka resiko saya siap resikokan modal saya 500 ketika kondisi market buruk sudah. Berarti yang saya resikokan adalah $500 itu, bukan semuanya. Kalau semuanya nanti berbahaya. Artinya ketika saya meresikokan 20% dan target saya tetap cuma $100, maka apa yang kita peroleh, ya, kelebihan apa yang kita dapatkan? Ya, tentu transaksinya akan lebih sedikit. Ya, kita bicara lot dulu. Lotnya resikonya 500, ini 500 dibagi 2000, maka ketemu lotnya 0,25. Kemudian target profitnya karena $100, ya, maka kalau kita hitung pipsnya berarti 100 dibagi 0,25, ya, bagi 0,25 ini ketemu 400 pips. Jadi satu hari kita hanya butuh 400 pips dengan lot 0,25. Kemudian sekarang kita kembali ke target per transaksi. Kita pengen berapa kali transaksi dari 400 pips itu? Terserah, mau 10 kali, mau 4 kali, mau 5 kali, mana yang cocok, mana yang nyaman, dan mana yang pas buat kondisi yang ada saat itu. Misalkan target per close saya 100 pips, maka saya hanya butuh 4 kali transaksi selesai dengan lot 0,25, sehingga lebih cepat. Artinya waktu yang kita butuhkan tidak terlalu lama monitor, fokus di monitor. Kemudian kita juga tidak sering masuk market, hanya butuh 4 kali transaksi saja. Atau misalkan targetnya mau diperkecil, target pipsnya misalkan cuma 50 pips, berarti kita butuh 8 kali transaksi. Semakin kecil semakin banyak transaksi. Misalkan kita butuh hanya 2 kali transaksi, berarti sekali transaksi close profitnya harus minimal 200 pips, ya, untuk bisa mencapai targetnya $100 per hari ini. Ya, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kalau ada pertanyaan terkait manajemen risiko, silakan ditanyakan, bisa dibuka audionya, bisa ditanyakan di chat.
Ya, yang utama adalah terkait manajemen risiko dulu. Ini nomor satu yang sekarang saya prioritaskan karena banyak sekali pertanyaan yang masuk. Di sana yang muncul selalu keraguan dan ketakutan, kepanikan ketika market berbalik. Ya, harusnya kalau sudah diukur ketahanannya dari manajemen risikonya sudah nyantai sudah. Tidak usah bingung, tidak usah panik sudah. Itu sambil nanti melihat kondisi market. Oke, materinya untuk kali ini sampai di situ. Saya buka dulu sesi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau ada yang masih belum jelas, monggo ditanyakan. Sekarang forumnya adalah forum tanya jawab. Monggo silahkan bebas bertanya. Yang penting masih ada kaitannya. Ini belum menyentuh analisa sama sekali karena saya fokuskan di manajemen dulu. Silahkan yang mau bertanya, monggo. Ya, saya bertanya, George. Ya, monggo. Ya, saya mau tanyakan, ini Ya. kalau misalnya kita gunakan lot 0,25, target 100 USD ya, tadi dikatakan bahwa 4 kali transaksi Ya. maksimal ya. Hmm. Artinya dari 4 kali transaksi itu yang kita risikokan ya 500 US dollar ya, George ya. Artinya cuma Bukan. itu aja, artinya bukan per 1 kali transaksi ya. Oke, Makasih, oke, George. oke, oke, oke. Baik, baik. Baik. Ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaannya ketika kita menggunakan lot 0,25, targetnya 100, ini apakah resiko per transaksinya 500 gitu. Pertanyaan yang baik. Ada lagi pertanyaan dulu. Yang lain mungkin kalau mau bertanya lagi silahkan, biar nanti sekali jawabnya gampang nanti. Silahkan kalau ada yang bertanya lagi, mumpung ada yang bertanya teman tadi, nanti biar saya sekalian jawabnya bisa gampang, sekalian jawab. Ada lagi, monggo. Kalau tidak ada, saya akan coba untuk menjawab pertanyaan yang tadi. Jadi apakah yang kita resikokan itu selalu 500 dolar ya, ketika kita menggunakan lot 0,25 ya. Baik, saya akan coba menjawab. Oke, jadi yang tadi saya sampaikan, ini kita menggunakan risiko yang betul-betul luar biasa, risiko tinggi 25%. Diingat 25% itu seperempat dari modal. Ya, seperempat dari modal. Makanya ini beresiko tinggi, resiko tinggi. Namanya resiko tinggi itu ya harus disadari, resikonya luar biasa. Ketika kita menggunakan 25%, berarti kita pakai lotnya tadi 0,25. Ini jadi 0,25. 0,25 ini ketika kita target profit kan 400 pips.
dengan target per close-nya 100 pip. Nah, sekarang yang tadi belum disinggung adalah ini. Berapa pips space resikonya? Atau berapa ketahanan ketika market itu berbalik arah? Maka batas toleransi maksimal kita adalah resiko ini 500 dibagi lotnya 0,25, artinya bergerak 20.000 pips. Batas maksimal kita adalah 2000 pips. Ya. Oke, saya perjelas dulu pakai highlight. Atau saya kasih yang baru. Pakai warna merah. 25%. Tadi modalnya 2000, ini $500 resiko. Lotnya 0,25, artinya batas toleransi $500 dibagi 0,25 sama dengan 2000. Ini adalah batas maksimal kita. Namanya batas maksimal itu bisa sebelumnya di close duluan, sehingga ketika market bergerak 2000, maka kerugian kita adalah 500, memang 500. Tetapi 2000 ini bukan angka kecil. Kalau ketika kita melihat market, ketika kita melihat pergerakan, tidak sampai 2000 ini harus dievaluasi lagi. Makanya ini adalah batas maksimalnya. Ya. Sekali lagi saya sampaikan, ini batas maksimalnya. Bahkan tidak sampai 2000, 1000 itu sudah kelihatan sudah. 1000 pips itu sudah kelihatan. Oke, saya lihat ke market dulu. Saya lihat ke kalau di Euro USD, contoh Euro USD, satu hari ini jarang bergerak 2000. Contoh begini. Nah, satu ujung pun tidak sampai 2000. 580 sekian. Artinya, misalnya kita terlanjur open posisi di sini. Ini misalkan, ini walaupun sebenarnya ini sinyal naik, ya, katakanlah kita misalkan terlanjur pasangi sell di sini. Saya kasih contoh. Sell, ini sell di sini. Ya, saya masuk sell di sini. Kemudian ternyata marketnya bergerak. Nah, ketika bergerak begini, ini sudah lebih dari volume sudah mengalahkan dari market sebelumnya atau dari candle sebelumnya. Ini sudah kelihatan sebenarnya. Tidak usah nunggu sampai 2000 yang begini. Ya, nanti kita kombinasi dengan teknikal. Jangan kan belum tahu teknikalnya. Tidak apa-apa. Yang penting saya jawab dulu sesuai pertanyaan. Misalkan di sini adalah kita ukur titik resisten tertinggi, terdekat dulu. Misalkan ini yang kemarin saya ambil contoh. Misalkan saya ngambil titik rejeksi tertinggi di sini. Saya ngambil titik tertinggi di sini. Ketika nanti market ini terbentuk volume candle yang tebal melebihi rejeksi yang paling tinggi ini, maka saya harus ngambil sikap ini bakalan lanjut naik. Artinya ketika candle berada di sini sudah ganti candle, maka yang ini bisa saya close duluan sebelum 2000 pips dari ketahanan kita tadi. Ya, artinya berapa? Kalau kita hitung, misalkan di sini sampai di ujung ini adalah
295 pips, jadi tidak sampai 2000. Ini jangan kaku dengan angka 2000-nya, tetapi kita fleksibel menyesuaikan dinamika market, melihat support, resisten dan sebagainya nanti dianalisa. Sehingga di sini kita bisa close duluan, baru ngikuti arah tren buy di sana. Ya, apakah setiap transaksi kita resikokan itu 2000 pips itu $500? Betul, $500 memang ya, karena 2000 pips dari ketahanannya itu. Ya, resikonya 2000 pips, 2000 pips dari 0,25 500. Jadi kalau kita biarkan terus sampai menyentuh 2000 pips, maka ini rugi $500 gitu loh. Sama. Jadi kalau satu kali rugi $500, dua kali $500, 4 kali selesai. 4 kali kukut namanya. Yang ini yang saya namakan resiko yang tinggi, kemudian space toleransi itu tidak selalu harus menunggu di angka itu. Itu adalah batas-batas maksimal ketahanan kita untuk sambil mencari alternatif, sambil melihat market yang ada. Jadi tidak selalu fix di angka itu. Ya, ketika kita menggunakan ketahanan cuma misalkan 200 pips misalnya, nanti ketika berbalik 200 pips kena. 200 pips kena. Lebih parah lagi terkena stop loss-nya ketika kita menggunakan space terlalu kecil. Nah, space besar itu tujuannya untuk apa? Biar tidak tersentuh. Sebelum tersentuh kita bisa membaca market yang sedang berjalan. Kita bisa menganalisa lagi, mengevaluasi lagi. Tetapi minimal ketika market betul-betul berbalik dan kita tidak siap misalkan, atau ketika kita tidak bisa monitor marketnya bergerak luar biasa, maka 500 itu ruginya. Jadi ketika satu kali 500, memang betul 500. Kalau 4 kali ya 2000 selesai berarti. Nah, itu namanya manajemen yang dipakai adalah manajemen high risk, memang high risk. Kalau risiko tinggi harus betul-betul, yang pertama harus dipahami, yang kedua harus betul-betul menguasai teknik, karena risiko tinggi itu identik dengan dekat-dekat dengan kerugian, artinya dekat dengan kerugian yang luar biasa. Harus siap psikologi, siap mental. Tetapi jangan lupa di sana ada rewardnya, ada imbal baliknya. Karena risiko besar, risiko tinggi, maka peluangnya juga luar biasa. Ya, sama saja dengan tugas kerjaan kita berat, kerjaan kita membutuhkan risiko yang tinggi, maka penghasilan juga tinggi. Ya. Ini adalah betul-betul bisnis yang logis, yang bisa diterima dengan akal. Karena itu ketika kita belum siap dengan risiko tinggi, ya jangan menggunakan yang high risk dulu, yang gunakan yang aman-aman saja dulu. Seperti itu jawaban dari saya, Pak. Mungkin ada yang kurang jelas lagi, monggo disampaikan lagi. Atau mungkin ada yang belum pas yang saya sampaikan, tidak sesuai dengan pertanyaan, monggo tanyakan lagi. Atau teman-teman yang lain, monggo kalau yang mau bertanya, masih saya buka kesempatan sebelum nanti saya tutup kalau tidak ada pertanyaan. Iya, udah jelas Pak. Ya. Cuma ada tambahan lagi pertanyaan satu ya, Pak. Silakan Pak ya. Jadi gini Pak, kadang-kadang kalau kita pasang target profit, ya, udah target katakanlah sekian US dollar, sementara running, nah, kadang-kadang ada keraguan Pak. Ya. Keraguan, katakanlah udah profit kita nih $30 misalnya dengan target $30. Nah, kadang-kadang kita mau ikut target kita itu malah harga berbalik Pak. Maksudnya apakah kita cut saja ambil profit yang seberapa-berapa aja itu, atau kita biarkan harga menyentuh TP kita, atau dia menyentuh stop loss kita Pak? Kira-kira Pak. Baik. Itu yang terakhir Pak. Ya. Baik, langsung saya jawab.
Oke, jadi misalkan marketnya bergerak volatilitas yang tinggi atau volatile yang geraknya itu luar biasa. Ketika sudah kita masuk buy misalkan sudah untung tetapi berat, mau naik lagi berat, targetnya sementara belum tersentuh. Saran saya dan rekomendasi dari saya, ambil profit itu, jangan sia-siakan. Saya sendiri Pak, saya tidak pernah punya target harian sebenarnya ya. Yang saya sampaikan ini adalah secara apa ya, gerambiangan, secara ilustrasi saja. Artinya minimal punya konsep, dan itu tidak selalu begitu. Sekali lagi harus betul-betul bisa membaca market. Tidak bisa market dibaca dengan harus sekian, tidak bisa, memang tidak bisa Pak. Kalau saya selalu melihat dinamika di sana. Ketika misalkan saya pasang buy dan pergerakan naiknya itu berat, dilihat dari pergerakan itu kelihatan Pak, dari pergerakan mau naiknya berat. Saya biasanya tidak terlalu muluk-muluk Pak. Mungkin kalau di teman-teman di grup itu selalu saya sampaikan, berapapun profitnya amankan. Ya, lebih baik mengamankan profit dan itu pasti masuk kantong daripada kita menunggu lebih panjang lagi, tidak tahu. Tidak seorang pun tahu pasti sampai di mana. Semuanya hanyalah perkiraan-perkiraan. Karena itu lebih baik diamankan dulu profitnya. Nanti masalah mau nambah lagi, melihat dinamika lagi. Ikuti perkembangan selanjutnya. Kalau ada peluang, masuk lagi. Kalau belum ada peluang, tiarap dulu. Peluangnya bagaimana? Nanti besok materinya kita baru ke analisa. Peluang itu minimal harus punya tiga alasan. Apakah alasan itu nanti dari support, apakah dari pola candle, apakah itu dari ring harian. Semuanya nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menentukannya. Jadi ketika hanya satu kali sinyal saja itu tidak cukup, termasuk misalkan sinyal pola candle, termasuk misalkan RSI, termasuk misalkan ring, semuanya tidak cukup. Harus ada struktur lain yang memperkuat dari analisa itu. Minimal ada 3. Ya, nanti saya jelaskan di analisa teknikal. Yang pertama dulu yang penting memahami resiko dulu, memahami perhitungan matematikanya dulu, dan itu tidak selalu harus begitu, semuanya bisa fleksibel ya. Jadi tadi yang misalkan saya sampaikan tadi 2000 pips tidak harus begitu, 500 pips pun kalau misalkan sudah betul-betul tidak bersahabat dan itu menunjukkan masih berlanjut, cut loss, ikuti yang sedang berjalan. Kalau sudah memperkuat, ikuti ya. Yang saya sampaikan space-nya itu hanya untuk keamanan kita, hanya untuk ketenangan kita, biar kita punya rasa tatak, punya ketahanan mental yang kuat, sehingga tidak sebentar-bentar grogi, tidak sebentar-bentar panik. Kalau sebentar-bentar panik, nanti ketika pasang buy pasti sell, pasti Pak, pasti naik buy turun sell, naik buy turun sell, akhirnya ya tidak ada untungnya, nanti selalu ada yang rugi yang begitu ya. Itu kira-kira Pak jawabannya Pak. Yang jenengan tanyakan bagus sekali, itu menambah dari wawasan teman-teman semuanya. Ya paham Pak, makasih Pak. Oke, untuk selanjutnya nanti akan tahapnya ke analisa. Sekarang belum ke analisa dulu. Yang lain mungkin ada pertanyaan, silakan. Masih ada waktu, kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau tidak ada, segera saya tutup. Kalau ada pertanyaan yang belum saya jawab, mohon ditulis saja, sampaikan via chat WA boleh, via grup boleh, atau chat pribadi juga boleh, atau besok pas ketika ada materi sampaikan, tidak apa-apa, biar teman-teman semuanya juga bisa belajar, kita semuanya bisa belajar. Untuk apa? Untuk memperbaiki yang belum maksimal ya. Semuanya kita belajar, artinya dari mulai belum bisa menjadi lebih bisa, dari mulai belum sempurna menjadi lebih sempurna. Saya berharap teman-teman semuanya nanti betul-betul mampu menganalisa dengan baik, tidak butuh waktu lama, masuk profit selesai ya. Jangan terlalu menteng terlalu lama, karena
kalau kita terlalu lama di depan layar, maka bias pikiran kita akan kacau, akan terombang-ambing oleh pergerakan candle yang saat itu. Ya, jangan dibiasakan terlalu lama monitor. Ya, kasih tenggang waktu 1 jam tidak apa-apa. Ada peluang masuk, tidak ada peluang tiarap, selesai. Itu kira-kira materi yang kita sampaikan hari ini terkait manajemen risiko, manajemen lot dan sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf, besok kita akan lanjutkan ke analisa teknikal, bagaimana menganalisa dengan cepat, tepat, tidak butuh waktu lama. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.